Halo, di sini kita dari kelompok 8 dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Kita kebetulan dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, kita nih ada di sini mau ngobrol-ngobrol tentang politik developmentalisme untuk memenuhi tugas mata kuliah kita dan juga untuk menambah pengetahuan yang nonton juga diri kita sendiri. Tapi sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri nih. Di sini saya sendiri, Christiana Monangan Siregar. Dan saya Devi Agni Rahmasari. Saya Kezara Livia Putri. Saya Fani. Aku Raini Ribita Saraswati. Dan di sini kita semua udah kedatangan satu narasumber nih. Siapa nih Pak namanya? Nama saya Fajar Kurniawan. Nah, oke, sebelum kita langsung berdiskusi nih, saya mau kasih tahu atau bacain sedikit dari CV dari Bapak Fajar ini. Nah, nama lengkapnya adalah Pak Fajar Kurniawan, SOS MSI. Beliau lulusan S1 Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi, Departemen Informasi tahun 1994. Lalu S2 Universitas Indonesia di Hukum Kepolisian tahun 2013 dengan indeks GPA 3,67. Dan sekarang kebetulan Bapak lagi di mahasiswa program doktoral ya Pak? Ya. Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Dan juga sekarang mengajar di dosen di salah satu kampus yaitu BSI. Baik, langsung aja nih. Kita di sini mau bahas-bahas ya kan? Kayaknya susah-susah bener nih ya bahasnya nih. Kayaknya susah banget ya. Iya, aduh. Kayaknya bakal seru ya. Kalau Bapak berkenan dijawab ya Pak ya? Karena takutnya kita nggak bisa jawab. Iya, betul. Itulah Gitu, gunanya. gitu gunanya kita datang ke sini ya. Teman-teman semua juga Biar menambah teman-teman pengetahuan. semua tuh dapat info. Iya, dapat info, dapat pengetahuan. Kan pengetahuan nggak hanya harus dari kampus aja kan. Di mana-mana kita bisa dapat pengetahuan ya kan. Nah, untuk awalnya ini kita mau buka dengan pengertian dari developmentalisme menurut kita nih, Pak. Menurut kita tuh pengertian developmentalisme itu adalah kumpulan ide bersama yang menempatkan pembangunan ekonomi di tengah proses politik dan lembaga serta cara untuk menciptakan legitimasi politik. Nah, selain itu juga diartikan sebagai pemikiran yang percaya bahwa negara adalah aktor kunci yang bisa mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan melalui pembangunan. Nah, menurut Pak Fajar sendiri, apa sih menurut Bapak pengertian dari developmentalisme itu sendiri? Ya, itu kan awal katanya dari development ya, development pembangunan. Nah, pembangunan itu sebetulnya mempunyai bermacam definisi ya tentang pembangunan. Tapi intinya bahwa sebuah pemikiran untuk menghasilkan keadaan sosial yang lebih baik dan juga keadaan politik yang lebih baik itu termasuk development. Termasuk di dalamnya juga keadilan sosial bagi masyarakat. Itu kan ada di sila 5 ya. Sila kelima ya Pak? Betul, seperti itu. Jadi definisi bisa Anda dapat dari mana saja, cuman inti dari pengertian development itu pembangunan itu loh. Pembangunan itu untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Konteksnya secara geografis strategis adalah bagaimana sebuah bangsa bisa berdiri sendiri dan juga berjuang sehingga mendapatkan keadilan bagi masyarakat dan bangsa itu sendiri. Kalau kata Bung Karno dulu, jangan lupa berdiri sendiri di bumi sendiri. Nah, seperti itulah. Berdikari. Berdikari. Ya, betul. Seperti itulah itu pengertiannya. Oh, kalau politik developmentalisme itu gimana tuh Pak? Kalau Kita sekarang nambahin politiknya. Sebetulnya kan pembangunan Ya, dalam konteks di sini konteks politik. Jadi pembangunan dalam konteks politik itu berbagai macam cara dilakukan oleh sebuah pemerintahan ya, dalam hal ini pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden kan. Ya, betul. Presiden tepatnya sih sebetulnya lebih terkenal dari zaman Orde Baru ya. Orde Baru di zaman Pak Harto itu sangat jelas sebetulnya pembangunan yang dilakukan, termasuk di dalam halnya pembangunan politik. Tapi dalam konteks berpolitik, sekali dalam konteks berpolitik justru banyak pemenggalan di zaman pemenggalan Soeharto. Ya kan kita bisa lihat partai politik hanya 3. Ya, partai politik hanya 3. Walaupun pemilu jurdil ya, jurdil dan lain-lain, nah itu dilakukan. Tapi kan untuk melakukan pemikiran sendiri terhadap sesuatu, bahwasanya wah azasnya tidak azas tunggal Pancasila, tapi gue maunya azasnya adalah Islam.
Iya. Itu nggak bisa zaman Orde Baru. Nah, dalam konteks politik seperti itu yang dipenggal di zaman Soeharto. Tapi dalam konteks pembangunan, ya pembangunan politik dan pembangunan ekonomi segala sosial itu dilakukan dengan baik di zaman baik Soeharto. Seperti itu sih. Nah, kalau konteksnya di luar Indonesia, Pak, global gimana tuh, Pak, kira-kira? Kalau konteks global, development politik itu, contohnya Amerika. Ya, Amerika. Amerika itu kemudian berperang ataupun mengcounter adanya komunisme. Iya, membendung. Membendung komunisme. Nah, komunisme di cover oleh Amerika supaya tidak masuk, terutama untuk negara-negara Asia Pasifik, ya kan gitu kan, supaya tidak masuk. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan oleh Amerika. Nah, dalam konteks perkembangan di Asia dan Afrika, Amerika juga mengedepankan konteks bahwa bagaimana berlaku semua orang, semua negara itu bisa berdiri sendiri dengan baik gitu tuh. Jadi diberikan kebebasan seperti itu. Nah, otonom gitu otonom ya. seperti itu. Nah, jadi bisa Afrika bisa menghasilkan pendapatan sendiri meskipun ada pinjaman tapi dan lain-lain. Nah, itu berjalan lah. Intinya apa yang dilakukan oleh Amerika itu mengcounter, memblok kade komunisme seperti itu. Itu contoh dalam konteks global ya. Global. Nah, itu tuh teman-teman, berarti kalau dari development itu definisinya bebas dari apa aja. Nah, tapi kalau dalam sisi politik itu berkaitan dengan pembangunan sebuah strategi utama menuju kemakmuran politik dan ekonomi. Nah, tadi kalau contohnya di global itu bagaimana si Amerika membendung komunisme. Iya, Jadi kalau kayak gitu, Pak, politik developmentalisme ini juga sebenarnya ditujukan untuk negara-negara dunia ketiga ya, karena kan tadi Bapak sendiri mention soal Afrika, soal negara-negara Asia Pasifik gitu ya Pak ya. Iya, justru sangat penting bagi dunia ketiga dalam hal ini negara berkembang seperti Indonesia untuk pembangunan politik supaya orang tuh melek jadinya, paham. Tapi berarti kalau kayak gitu di Indonesia sendiri politik developmentalisme ini tuh identik dengan sosok siapa sih Pak? Sosoknya siapa nih sosok? Iya, pelopor gitu loh, Pak. Istilahnya yang identik yang Kalau pemimpin ingat ini tuh ingatnya politik developmentalisme gitu. pasti kita langsung mengarah ke sana. Begini, kalau sepengetahuan saya bahwa pembangunan yang terbaik, ngomong pembangunan ya, pembangunan yang terbaik dilakukan di zaman Soeharto, ya di zaman Presiden Soeharto. Nah, politik development dari zaman Orde Baru dari zaman sebelum Orde Baru juga sudah dilakukan. Ya, zaman Bung Karno sudah dilakukan, ya kan. Nah, tapi kan pembangunan politik di zaman Bung Karno itu politiknya adalah bagaimana kita diakui oleh dunia lain bahwa Indonesia berada, Indonesia merdeka, kan beda konteksnya begitu kan. Nah, zaman Soeharto politik development awal-awal itu bagus, bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik, sebuah kondisi politik yang baik di dalam negeri, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu berlanjut kepada pembangunan sosial, kemudian pembangunan ekonomi dan lain-lain. Nah, diperjelas melalui Pelita, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun Pelita. Ya, meskipun bertahun-tahun Soeharto berkuasa di Indonesia 32 tahun. Nah, itu berjalan. Di pertengahan jalan pembangunan politik itu justru menyimpang, kalau menurut saya, analisa saya menyimpang. Membelok gitu ya Pak ya. Dulu kita tidak boleh mahasiswa membaca buku keluarannya siapa penulis yang terkenal, Bumi Manusia? Siapa? Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Baca fotokopinya aja ditangkap. Apalagi beli bukunya. Itu kita belum lahir tuh pas itu. Iya, ini saya mau cerita zaman saya kuliah itu. Itu dilarang, tidak boleh. Nah, pembangunan politik di situ kan kalau dilihat bagaimana orang mau mendapatkan informasi lain tentang sebuah pernyataan atau pendapat atau upaya, tapi kok tidak bisa. Berarti kan pembangunan politiknya nggak berjalan dengan baik, menyimpang. Padahal dari awal dia sudah mengarahkan ke sana, pembangunan politik yang baik, ekonomi yang baik, seperti itu. Nah, berkembang kemudian ke zaman reformasi, Soeharto turun. Perkembangan politik, pembangunan politik di zaman reformasi sangat pesat. Contohnya
Habibie membebaskan para tahanan tahanan politik ya, pembebasan tahanan politik. Banyak yang dibebaskan, Budiman Sujatmiko dan lain-lainnya itu dibebaskan. Kemudian tataran politik global soal Timur Leste, soal Timur. Ya bagaimana Timur Leste kemudian akhirnya ada jajak pendapat sehingga mereka merdeka kan gitu kan. Kemudian tataran berikutnya adalah pembangunan konteks jurnalisme. Kenapa zaman Habibie jurnalisme itu diperbolehkan bebas, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1990 kan gitu. Nah, itu dipakai dengan baik ya, dengan benar. Seperti itu konteks sampai sejauh itu. Nah, berlanjut kemari pergantian Presiden Habibie diganti, kemudian diganti Gus Dur, kemudian sampai terakhir zaman Jokowi. Itu dalam konteks politik development itu tetap berjalan. Nah, tapi kalau ditanya siapa yang mulai, Orde Baru yang memulai. Kalau yang ditanya itu adalah Orde Baru. Yang kalau menurut saya analisis identik adalah saat Orde Baru itu sih. Walaupun di pertengahan jalan ada putus-putusnya, penyimpangan yang terjadi begitu. Tapi awal-awalnya kan sangat baik menerima tuntutan mahasiswa ya kan, agar membubarkan DPR GR kan, menyindangkan Bung Karno dalam konteks G30 atau dan lain-lain, dan kejadian seperti itulah ya. Jadi itu berlangsung. Nah, sampai sekarang pembangunan politik itu berlangsung. Tapi kalau dibilang siapa pemerintah yang pertama, saya kira Soeharto. Oh, makanya disebutnya Soeharto itu bapak pembangunan Indonesia ya, Pak? Iya, dalam konteks semua pembangunan. Semua dibangun sama dia. Iya. Semua aspek dia bangun. Berarti kalau misalnya developmentalisme kan kalau di Indonesia sendiri juga udah dimulai dari pemerintahan Soekarno. Cuman kan kalau di Soekarno itu mungkin lebih ke basic politiknya ya, basic struktur negaranya tuh kayak gimana, terus pengakuan negara lain terhadap Indonesia. Karena kan waktu itu Indonesia juga baru-baru baru merdeka, butuh gitu pengakuan kan dari negara lain. Jadi mungkin saat pemerintahan Soeharto nih dilanjutkan dengan pembangunan gimana nih Indonesia mau dibangun, ekonominya seperti apa, sistem politiknya juga seperti apa, mungkin gitu ya Pak. Seperti itulah, boleh dibilang seperti itu analisanya. Nah, apalagi nih kira-kira yang masih kita bingungin gitu? Sebenarnya banyak sih Banyak Kak, yang mau kita pertanyakan gitu loh. Nih, tapi aku pengen nanya deh, kan kalau masanya Soeharto itu identiknya ya, kalau aku tahu tuh dia pembangunannya sebenarnya condongnya ke ekonomi kan Pak. Betul. Jadi makanya yang tadi Bapak bilang kayak udah mulai ada penyimpangan di pertengahan. Berarti kan itu memicu adanya korupsi, terus birokrasinya juga mungkin birokrasi pengusaha karena fokusnya ekonomi, yang biasanya developmentalisme itu orientasinya keuntungan gitu kan. Mungkin nggak sih Pak karena nanti karena fokusnya itu di ekonomi sehingga aspek-aspek kayak pelayanan publiknya tuh justru kurang karena mereka tuh fokusnya di pembangunan itu sendiri. Kemudian nantinya kalau misalkan ekonomi di negara tersebut mulai nggak stabil, jadinya tuh aset negara yang dipergunakan untuk bisnisnya itu, maksudnya untuk pembangunan itu. Jadi kayak yang kita tahu Taman Mini gitu-gitu kan mulai dipergunakan tapi disalahgunakan gitu loh, aset negara yang disalahgunakan gitu akhirnya. Ya, Anda mau bilang bahwasannya zaman Orde Baru meskipun pembangunan itu dilakukan tetapi banyak korupsi kan, seperti itu. Iya, kayak gitu jadinya. Ya, bahwa korupsi bisa saja terjadi, ya bisa saja terjadi dalam konteks era siapapun, ya era siapapun itu bisa saja terjadi. Dalam konteks Orde Baru memang banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan, apalagi terhadap dalam konteksnya birokrat ya, birokrat yang melakukan korupsi. Nah, tapi Anda bisa lihat sampai saat ini korupsi juga terjadi. Iya kan, korupsi. Mungkin zaman Soekarno terjadi juga seperti itu. Cuman kita tidak mengetahuinya ya gitu kan, karena harus riset. Ya. Nah, seperti itu. Nah, saya sih sepakat bahwa korupsi, tindak pidana korupsi dilakukan oleh birokrat itu bisa saja terjadi, dan itu bisa terjadi di era siapapun pemerintahannya. Kalau Anda melihat Orde Baru, memang paling banyak kemungkinan di era Orde Baru terjadinya. Seperti itu. Cuman konteks indeks korupsinya itu yang harus kita lihat. Mungkin ada beberapa lembaga
yang melakukan riset terhadap korupsi di Indonesia dari zaman Soeharto, Orde Baru hingga reformasi saat ini zaman Jokowi. Seperti itulah. Intinya saya sepakat dengan pernyataan itu. Dan memang dipermudah ya, apalagi saat itu partai yang berkuasa, partai Golkar, birokrat banyak dari Golkar. Iya sih itu. Terus saya pengen Pak, kan kayak itu berarti karena ngaruh banget dong, ada pembangunan pasti akan melibatkan banyak butuh banyak investor kayak gitu-gitu kan, banyak keterlibatan swasta juga. Itu memicu banget kan adanya korupsi, maksudnya kayak membuka peluang korupsi gitulah bahasanya. Dapat saja terjadi itu, mau dari pihak pemerintah yang mengadakan maupun swasta yang mengadakan, swasta bersama pemerintah yang mengadakan, swasta dengan swasta, terjadi corporate corruption namanya. Kan bisa saja terjadi kan, corporate corruption, bisa government corruption, jadi itu bisa saja terjadi. Oh, jadi bukan ya karena developmentalisme itu bukan itulah ya masalah utamanya pemicu korupsi. Kalau pembangunan itu ngomong developmentalisme itu kan ngomong pembangunan. Pembangunan itu konteksnya adalah positif. Konteks positif itu adalah konteks positif bisa saja terjadi pengadaan, misalkan Anda mendirikan jembatan misalkan gitu ya, jembatan, proyek jembatan gitu kan. Nah, itu kan bisa saja namanya pembangunan bisa saja terjadi, dan korupsi bisa saja terjadi. Nah, di situ bisa saja terjadi, mau dari pembuatan jembatan, mau apalagi kemarin kita Senturi kasusnya kan. Pernah Hambalang. Oh, Hambalang. Ya? Candi Hambalang. Ya, Hambalang. Udah jadi candi katanya. Udah jadi Candi Hambalang. Saking nggak terurus. Itu ramai kan? Iya, ramai banget dibicarain. Makanya itu jadi masalah. Kemudian juga belum lagi pengadaan Al-Qur'an juga ada korupsinya juga. Berarti emang di Ini memang setiap pengadaan itu dan setiap pembangunan itu pasti ada. Ada celahnya. Tergantung dari kualitas politikus itu sendiri mau menanggapinya kayak gimana. Berarti sih sebenarnya kalau misalkan pembangunan itu otomatis kan akan ada proyek-proyek, dan setiap proyek pasti akan memberikan peluang untuk korupsi gitu ya Pak ya. Ya bisa saja terjadi. Markup korupsi juga tuh. Iya, ditambah-tambahin nilainya. Misalkan kita mau jalanan itu bolong, perlu kita tambal. Nah, kan tambalnya misalkan 5 cm, misalkan 5 cm. Ditulisnya meter. Cukup 5 cm tapi kualitasnya pakai barang yang C dong. Tetap 5 cm tapi pakai barang C, jangan barang A dan B yang bagus misalkan. Kan bisa saja seperti itu. Tapi kan tidak, itu harus ada penelitian lagi ya yang seperti yang dilakukan oleh ICW misalkan. Seperti itu kan tugasnya dia. Lembaga-lembaga lain juga ada seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang saya baca sih ya Pak, kalau misalkan bahkan menurut Bank Dunia sendiri, kualitas pembangunan infrastruktur Indonesia itu termasuk kualitasnya rendah gitu. Meskipun ya pada kenyataannya di anggaran di APBN zaman Jokowi sendiri itu tuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu termasuk besar di tahun 2019 kalau saya nggak salah itu sebesar 415 triliun. Kan kalau misalkan kita bandingkan dengan pemerintahannya SBY itu jauh lebih tinggi ya. Nah berarti kan kalau misalkan kayak gitu bisa dibilang Indonesia itu sebenarnya juga lagi di posisi yang arah ke new developmentalisme nggak sih Pak? Soalnya saya banyak nih baca di literatur bahwa Jokowi ini banyak tuh membaca. Bagus dong banyak membaca. Tidak seperti saya. Kalau Jokowi itu sebenarnya agak-agak identik dengan Soeharto di bidang developmentalismenya itu, makanya beliau disebut new developmentalisme gitu. Karena Bapak juga, new ya. Iya, karena Bapak juga baru. kebijakannya mirip gitu. Ya, jadi memang setiap era melakukan pembangunan. Ya. Soekarno melakukan pembangunan, tapi pembangunan politik, pembangunan pengakuan terhadap negara lain bahwasanya Indonesia itu berdiri sendiri, dan terus politik mercusuar, ya kan? Ya, gitu. politik mercusuar. Kita tahu itu. Kemudian ke zaman Soeharto, pembangunan Pelita itu jelas pembangunannya, pertanian segalanya, ekonomi digenjot segalanya, sehingga Indonesia dibilang sebagai macan baru Asia. Macan baru Asia zaman Soeharto. Terus ke sini pembangunan tetap berlanjut. Nah,
sampai ke masanya Jokowi mengedepankan pembangunan infrastruktur Ya, yang meratakan. yang meratakan bendungan, di luar Jawa, irigasi, ya, apalagi di semuanya. Papua ya waktu itu ya. Kita bisa lihat banyak orang berdebat tentang pembangunan jalan tol, pembangunan ini, pembangunan itu. Saya bilang silakan saja. Dia sebagai presiden membuat itu, kenapa harus diprotes? Masalah bisa enggaknya kan terlihat dari hasil kerjanya, biarkan saja seperti itu. Toh yang merasakan pembangunan itu nanti masyarakat. Masyarakat sekitarnya yang Masyarakat menerima sekitarnya. itu. Iya. Ya, dan masyarakat Indonesia yang melihat, oh kita ada pembangunan, biarkan saja kalau menurut saya. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks new developmentalisme, bisa-bisa saja dibilang seperti itu. Karena kan melakukan infrastruktur pembangunan building ya, pembangunan. Boleh-boleh saja kalau menurut saya. Nggak masalah. Selagi pembangunan itu kemudian masih bisa berjalan dengan baik dan selesai. Ya, yang penting itu selesai sih benernya kalau Kita contoh IKN. Ya. Nah, ya. IKN kalau sekarang saya balik tanya ke Anda semua. Kalau menurut Anda IKN bagaimana? Selesai tidak dibangun? Menurut saya sih Ayo, siapa yang mau jawab? ini kan dia tinggal 2 tahun ya masa jabatannya ya. Misalkan dia udah mulai sekarang tuh pasti bangun IKN kan targetnya lama ya, pasti selesainya. Nah, Puluhan tahun. dan kita juga belum tahu nih di next presidennya mau nggak melanjutkan ini. Tapi menurut saya itu sih antara mau dan tidaknya itulah ada di tangan presiden berikutnya. Menurut Anda? Kalau misalkan menurut saya sendiri sih, ya tadi saya juga setuju sih sama apa yang dibilang Chris. Kalau misalkan 1-2 periode masa kepemimpinan presiden juga itu belum tentu bisa untuk Nggak cukup. menyelesaikan pembangunan IKN gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan IKN menurut saya sendiri ya memang sudah semestinya ya ada gitu, karena Jakarta kondisi secara geografinya juga Itu alasannya tidak ya. memungkinkan itu kan dari kondisi lingkungannya sendiri. Karena Tapi, geografi. Iya. Kalau menurut Anda penting nggak IKN itu ada? Saya Penting, tanya, karena pentingnya apa? Di Jakarta itu sendiri kan udah nggak capable sebagai ibu kota gitu loh. Tapi mungkin sebagai kota metropolitan, bukan sebagai ibu kota. Kalau pemerintahannya itu bisa dipindah. Tapi gini Pak, kalau menurut saya kan berarti kalau misalnya IKN misalnya ini jadi, berarti kan pusat pemerintahan itu kan pasti pindah ke Kalimantan. Apakah otomatis tuh berarti semua kantor pemerintahan, institusi itu akan pindah ke sana? Lalu bagaimana pegawainya? Pegawainya ini kan saya juga pernah baca kalau Itu bukan yang katanya mereka mau dipindahin ke sana kan? mereka itu Terus masih kalau nggak pro mau, kontra. dipecat bukan ya? Iya. Iya, karena dengan alasan saya punya keluarga di itu Jakarta. pertanyaan menarik. Itu pertanyaan menarik. Apakah dengan adanya IKN semua pegawai yang ada, apapun pekerja yang ada harus pindah semua ke mana namanya, ke Kalimantan. Itu pertanyaan menarik. Nah, menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya mungkin nih secara pembangunan, karena di prosesnya mungkin pembangunan berkelanjutan ya. Sedangkan masa ininya Jokowi hanya tinggal 2 tahun. Ya, saya sepakat. Ini masalahnya pembangunan berkelanjutan. Nggak bisa diselesaikan hanya 2 tahun. bukan 2 tahun, 2 2 periode. periode bahkan 2 tahun. 2 periode nggak bisa. Nggak bisa ditambah lagi 2 tahun atau 1 periode lagi, saya bilang nggak bisa. Memang ini berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan. Memang harus disiapkan semua tempatnya. Satu, dananya. Sekarang dari mana dananya? SDM-nya. Kalau ditanya apakah nanti akan pindah? Iya, harus pindah. Kenapa? Itu pusat pemerintahan. Iya, Tapi betul. mungkin kalau emang tujuannya dia kan mau pindahin ke Kalimantan tuh buat biar istilahnya yang biar gak Jawa sentris. Tapi kalau misalkan yang dari Jawa dipindahin, kenapa dia nggak ngambil dari warga-warga di situ, ASN di sana? Menurut Kan Bapak tuh gimana? Ya, kan tidak semuanya ASN juga orang Kalimantan yang ada. Orang Jawa yang ada juga, enggak semua masyarakat juga terlibat. Jadi yang terlibat, kalau menurut saya yang dipindahkan itu adalah ASN yang memang sudah bekerja, yang memang harus melakukan kerjanya. Karena kalau tidak ada, tidak akan bisa berjalan Berjalan seperti juga, jadi itu. percuma juga ya istilahnya Ya. udah dibangun-bangun nggak ada yang pindah. Bisa ke sana. jadi, saya sepakat orang Kalimantan yang kemudian mendaftarkan diri jadi ASN kemudian ditempatkan di situ. Tapi kan juga semua pihak juga harus bisa terlibat, Ya, bukan semua hanya pihak orang harus Kalimantan. Saya sepakat itu, menghormati dan juga menghargai kebudayaan lokal ya, mereka harus masuk. Tapi semua orang Indonesia kan terkait
IKN kan harus terlibat semua. Iya. Iya, betul. Nggak bisa nggak terlibat. Karena kan ibu kota negara Indonesia, semua Indonesia harus ada di situ. Nah, kalau kita tadi bicara tentang apa tuh namanya IKN, nah, apakah menurut Bapak ini efektif gak sih pembangunan yang dilakukan di zaman Pak Jokowi ini? Kan cenderung nih kayak yang tadi Rai bilang tuh adalah Pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan. Nah, kayak IKN ini apakah berpotensi mangkrak kalau menurut Bapak sendiri? Ya, kalau saya sih lihat bahwa pembangunan di zaman Jokowi ini kalau dibilang apakah sudah berjalan dengan baik, saya bilang sudah berjalan dengan baik, tapi tidak terlalu baik berjalannya. Karena apa? Karena ini satu periode selesai, 2 periode, sebentar lagi mau selesai. Ini harus ada berkelanjutan itu yang melakukannya siapa. Jadi presiden nanti yang kepilih siapapun dia paling tidak harus memegang melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan. Kalau patah lagi seperti halnya permainan sepak bola, saya kasih tahu nih, kan senang sepak bola nih semuanya nih, gitu kan, atau basket. Kita punya pelatih mau sekelas Ancelotti, mau sekelas siapa namanya Beckenbauer, Sintayong, pelatih dunia semua, timnas semua. Tapi percuma kalau seandainya yang lain pemain bolanya itu pengurusnya tidak berkelanjutan, tidak meneruskan program-program pengurus sebelumnya. Satu itu, oh ya pakai Sintayong terus aja pakai karena dia nih. Kalau ganti-ganti terus pelatih, percuma. Yang mainnya juga bingung. Ini memang mau diikutin diganti-ganti mulu katanya begitu. Iya, nggak berkelanjutan. Nggak berkomitmen ya. Iya. Karena pada dasarnya kayak punya rasa, ih masa gue pakai program ini gitu. Mungkin ada rasa-rasa kayak gitu kali. Gengsi mungkin ya. Pembaruan. Program kan boleh saja berbeda. Misalkan saya presiden gantinya. Program saya adalah ini A, B, C. Nah, tapi kan ada program pemerintah sebelumnya. Iya. Yang mewakili masyarakat semuanya pembuatan IKM. Kita lihat ada duitnya nggak, terus kemudian ada SDM-nya nggak. Kalau ada kita lanjutkan. Iya. Jadi jangan Supaya asal itu diputusin selesai. aja gitu. Iya Jangan dong. karena gagah-gagahan diri Iya sendiri. dong, jangan dong. Itu kan harus, itu namanya development apa? Developmentalisme. Nah, Itu namanya developmentalisme. Oh, tapi ini menarik sih kalau misalkan ngomongin developmentalisme zamannya Soeharto sama zamannya Jokowi kan kalau yang udah kita pelajari nih Pak di mata kuliah, kalau misalkan di zamannya Soeharto itu birokrasi itu kan dikuasai oleh militer, teknokrat juga pengusaha. Ada gitu tiga, ya. ada tiga. Ya. Militer, apa namanya tadi? Teknokrat sama pengusaha. Tapi ada Bisnismen. teknokrat ekonom yang sebutannya itu cukup terkenal, itu mafia Berkeley gitu. Nah, Berkele itu ya. Iya nggak sih? Oh iya. iya, Oh, pokoknya mafia Berkeley itu orang-orang ekonom yang lulus dari University of California gitu. Nah, tapi ternyata di zamannya Jokowi itu ada juga nih Pak para teknokratnya Jokowi yang sebutannya itu Go Ilini gitu. Wah, udah kayak Gojek ya, Go Ilini. Ada Go Ilini. Apa tuh Goil ini? Go Ilini itu nih teknokratnya Jokowi yang lulusan University of Illinois. Oh, Illinois. Contohnya seperti Illinois. Sri Mulyani. Penempatan orang terpercaya dalam hal ini ahli-ahlinya ya, seperti tadi dibilang ada ahli ekonomi, terus kemudian ada ahli yang lain seperti itu. Nah, saya rasa kedua pemimpin ini mempunyai pertimbangan masing-masing. Iya. Ya, kita tahulah, contohnya Jokowi, kita tahulah siapa Menteri Keuangan. Sri Mulyani. Iya, kita tahulah siapa Brojonegoro itu siapa bagaimana. Kita tahulah bagaimana Sri Adiningsi kan, pengamat ekonomi itu seperti apa. Kita tahu itulah. Orang-orang pintar semua. Smart. Zaman Soeharto seperti itu juga. Dari kalangan militer bisa diambil, dari kalangan sipilnya juga diambil juga banyak. Nah, itu saya juga jago-jago semua. Nah, kalau dari sisi pembangunan jelas bahwasanya pembangunan di zaman Presiden Soeharto lebih kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang diutamakan terutama adalah pertanian, khusus untuk pertanian. Nah, dari situ dia mulai melakukan pembangunan dengan baik ya, melalui pelita tadi dilakukan pembangunannya. Bagaimana juga bisa kita terkenal swasembada pangan. Ya, swasembada pangan. Kita bisa menjual pangan-pangan itu ke negara lain ya, tidak beli kepada negara lain, tapi kita menjual banyak
pangan yang kita dapat. Nah, dalam konteks Presiden Soeharto seperti itu. Kemudian sampai berkembang akhirnya kita berani melakukan keberanian Indonesia harus bisa buat pesawat melalui Habibie. Ya. Makanya dibuat Gatot Kaca lah. ya betul N235 N atau itu. apa gitu kan. Saya lupa Seperti nama itu. Nah, kita buat sampai kita punya pesawat sendiri kan seperti itu. Nah, secanggih itu yang dilakukannya dari A sampai Z. Nah, zaman Jokowi pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Karena apa? Dia melihat bahwasanya di zaman Soeharto di luar Jawa ini pembangunannya kurang. Berarti terkesannya waktu itu Jawa sentris. Ya, jadi intinya bahwa Jokowi ingin bahwasanya pembangunan ini juga bisa merata dirasakan juga. oleh seluruh rakyat. Walaupun Soeharto dalam konteks ini melakukan itu juga, tapi belum mencapai seluruhnya. Nah, itu tadi pembangunan berkelanjutan itu penting. Jadi istilahnya dalam konteks ini ada kesamaannya. Saya sepakat saja kalau dibilang ini ada kesamaannya antara apa yang dilakukan oleh Soeharto dan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ya artinya apa? Sama-sama ini melanjutkan pembangunan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia seperti itu. Jadi walaupun berbeda ya konteks pembangunannya berbeda. Zaman Jokowi itu tadi infrastruktur jalan tol, kemudian apa kita dilakukan semua, dibuat semua seperti itu. Berbeda dengan zaman Soeharto. Berarti emang pembangunan berkelanjutan adalah hal yang penting nih teman-teman. Oh iya, pembangunan berkelanjutan, bagaimana juga pendidikan berkelanjutan itu penting juga. Bagaimana juga nanti kita ngomongin lagi, kita bicara lagi mengenai apa sih namanya kalau kita siar tuh datang ke daerah-daerah lain. Dinas. No. Pariwisata. Oh, pariwisata. Bagaimana kita ngomongin pariwisata berkelanjutan? Bagaimana kan? Karena kalau kita ngomongin itu kan kita kayak contoh pariwisata berkelanjutan. Itu bagaimana juga kita bisa melibatkan masyarakat di sana untuk menghasilkan uang. Ya. Berarti apa? Berarti pembangunan ekonominya dapat. Pembangunan sosialnya pembangunan budayanya bagaimana? Budaya kita dilihat oleh masyarakat mancanegara seperti itu. Terus kan tadi Bapak jelasin kalau pembangunan Soeharto sama Jokowi ini kayak beda sektor gitu kan. Kalau Jokowi lebih ke infrastruktur, Soeharto lebih ke pertanian gitu-gitu. Nah, kira-kira tuh potensi korupsi tuh lebih gede di era Soeharto atau Jokowi ya Pak kira-kira? Potensi yang angka korupsinya kan sama-sama gitu. Saya belum melakukan penelitian itu sih sebenarnya. Saya terus terang kalau tanya itu belum melakukan, tapi kalau dari konteks kalau memang lamanya Soeharto ya. Soeharto besar lah tingkat, kalau mau menduga itu pasti tingkat korupsinya besar. Cuman kita nggak tahu aja, harus ada lembaga yang ini. Tapi terkait konteks zaman sekarang besar juga apa yang dilakukan karena proyeknya itu kan proyek mega proyek yang lebih besar lagi daripada proyek itu. Walaupun zaman Soeharto besar. Berarti kalau Tapi misalkan kalau ditanya menduganya itu memang harus ada penelitian. Saya nggak mau menduga berapa rupiah kayak susah. Kita duga aja nih kira-kira. Coba Anda menduga berapa kira-kira? Aduh, berapa miliar ratusan triliun. Tapi karena masa jabatannya lebih lebar panjang luasnya si Soeharto, jadi mungkin di sana lebih besar daripada sekarang gitu. Waduh, Teten Mas Duki juga nih. Kan kira-kira saja. Iya. Ada lagi? Terus potensi pembangunan mana yang lebih kompeten buat Indonesia kira-kira? Pembangunan infrastruktur atau pembangunan dari sektor pertanian itu? Sebetulnya yang harus dibangun adalah sektor SDM. Iya, benar. Dari rakyatnya sendiri. Iya, pembangunan sektor SDM, pendidikan dan lain-lain itu menjadi penting supaya kita tidak bodoh. Iya. Kan seperti itu. Nah, dari sektor SDM baru sektor ekonomi yang dibangun. Apa? Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan apa yang dilakukannya? Ya pertanian, perkebunan, UMKM dan lain-lain sebagainya. Kita nggak ngeliat lagi ekonomi adalah ekonomi perusahaan ini besar mau akuisisi perusahaan ini, kita nggak melihat seperti itu, tapi kita melihat yang seperti itu. Nah, kemudian baru ngomongin soal infrastruktur. Ini semua kalau ditanyain mana itu harus semuanya kalau menurut saya. Nggak bisa Anda memilih dua ya. Yang mana nih? Nggak harus semuanya. Tapi terutama adalah SDM, pembangunan itu penting. Kalau menurut saya, analisa ya itu penting. Berarti ya sebenarnya infrastruktur itu adanya di ketika SDM-nya sudah bagus, Maju. sudah mumpuni, sudah maju, secara sosial juga sudah terbangun. Karena mungkin itu adalah suatu ikatan yang saling interconnected.
SDM dengan infrastrukturnya itu sendiri. Karena kan dasarnya gimana juga dari masyarakatnya dulu. Betul. Gimana masyarakat punya komitmen buat membangun Indonesia. Iya. Karena kalau dari masyarakat nggak pengen. Sekarang saya tanyakan kembali ke Anda semuanya. Bagaimana membuat Anda kuliah, organisasi Anda bisa melakukan pembangunan dengan baik dalam konteks pembangunan. Dalam konteks pembangunan, tapi Anda persempit pembangunan dalam konteks, wah ini kita mahasiswa organisasi, berarti pembangunan organisasi ini lebih baik. Seperti apa? Coba Misalkan apa himpunan mahasiswa politik misalkan atau apa itu harus bagaimana? siapa nih anak Himapol? Dijawab dong. Ayo, Anak Hima. Mungkin kan kalau Perlu nggak kita berhutang dengan kampus minta duit supaya ini broker iya untuk jangan seperti itu perlu Perlu nggak? nggak, Pak? perlu karena kan kita juga kan masih belajar ya, apalagi yang baru organisasi kayak juga perlu istilahnya support lah dari Bantuan iya dari pihak lain. dari pihak kampus. Mungkin juga kita pasti dapat dukungan dari teman-teman, contohnya teman-teman Himapol sendiri, cuman kan kita juga butuh lah yang lebih eksternal Iya. gitu ya. Bener sih, kalau aku juga setuju kayak yang tadi dibilang, kalau menurut aku gimana pun juga dalam pembangunan SDM-nya dulu yang disatukan, yang dibangun gitu. Ketika SDM-nya sudah baik, sudah memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membangun, maka pembangunan itu akan berjalan dengan baik pula gitu. Atau bisa aja dilakukan bersama-samaan. Oh, Kalau bisa. memang itu memungkinkan dilakukan bersama-sama, bisa kan, Pak? Oh, bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin Ada kan. nggak mungkin. Betul sih. Kalau dari Devi atau Chris atau Kay gimana? Kayak gimana nih Kay dong, jawab Kay. kira-kira? Perlu nggak Kay pembangunan Perlu nggak pembangunan? organisasi misalkan gitu? Pembangunan Sekalian organisasi ya perlu. sekalian kuliah kayak gitu ya. Nah, Iya, tapi kan gimana ya kalau misalnya konteksnya organisasi gitu kan berarti kita harus kayak lebih luas gitu nggak sih cakupannya kalau organisasi itu nggak cuma buat mahasiswanya doang gitu, tapi buat ke kampus. bagaimana buat kita ke- berimpact buat sekitar kita. Iya. Ya, Iya, right. betul sih. Setuju sih, soalnya juga kalau misalkan di organisasi kan kita itu berorganisasi, otomatis kita nggak sendiri. Jadi juga selain kita memberikan impact terhadap kampus, juga kita juga secara mandiri dan secara bersama-sama itu belajar. Jadi itu meningkatkan skill kita juga. Itu termasuk development itu nggak? Termasuk membangun. Gitu, termasuk kan? Termasuk. Itu dalam konteks kecil, analoginya seperti itu. Itulah yang harus dilakukan. Seperti Indonesia lebih besar lagi, bukan cuma itu, tapi seperti itulah. Konteksnya, Iya, substansinya di situ. Jadi substansinya. teman-teman gak usah bingung-bingung. Nah, kita udah nemu nih yang analogi sederhananya. Jadi gak usah cari di Wikipedia lagi susah. Gak usah nonton. Jadi ternyata mengartikan developmentalisme tuh nggak sesulit Iya. itu loh. Karena pembangunan dimulai dari kita sendiri. Asik. Bilang asik dong. Asik. Oke. Nah, kira-kira dari ada yang mau ini nggak? Ada masih heran gitu, masih bingung. Aku ngeliat Aduh, sih, mau UAS Fani nih gitu. agak-agak Fani soalnya ambis dia, ambisius. Jadi Dia IPK-nya maunya 6. Padahal maksimal 4. Sampai nambah-nambah ya. Ini nambah. Fani mungkin mau ada pertanyaan. mungkin lebih ke saya juga masih bingung tentang IKN itu Pak. Kan itu kan IKN juga termasuk new developmentalismenya Jokowi gitu kan. Nah, pasti kan IKN itu nggak melibatkan hanya satu negara aja, maksudnya tidak melibatkan hanya Indonesia saja dalam pendanaan. Contohnya kan pasti butuh investor dari investor asing. Nah, sedangkan IKN ini masih diprotes oleh masyarakat Indonesia sendiri, banyak yang pro, banyak yang kontra ya. kontra juga. Lalu seandainya jika IKN ini dibatalkan, karena kan dia juga sudah dibentuk undang-undangnya. Bahkan udah mulai nggak sih? Udah mulai ada Jika suatu saat undang-undang ini atau pembangunan ini dibatalkan, apakah Indonesia ini Kerugiannya lebih besar. iya kerugian secara dari dalam negara Indonesia itu sendiri atau kita bisa kena istilahnya apa ya, penalti dari negara investor gitu Pak? kan banyak modal di situ Iya. kan. Gimana tuh? Ya, Ngomongin modal pasti halnya kan kita minjam. Iya, betul. Ada pemberian, ada bantuan. Tapi kan pemberian pembantuan itu bukan hanya seperti itu aja, pasti ada perjanjian yang dilakukan. Yes, right. Government to government, ya, atau government to lembaga pinjaman seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah harus begitu, butuh pinjaman, pasti butuh pinjaman karena kan membuat itu nggak
bukan semeter 2 meter yang Iya. dibuat Iya, IKN luas. kan, Mungkin Berapa sangat luas hektar. semua, Iya. ya kan? Berhektar-hektar. Nah itu butuh dana besar. Nah, kalau menurut saya sih memang pertanyaan tadi apa tadi? Jika itu dilakukan, Ya jika dibatalkan di Iya, tengah-tengah kerugiannya lebih besar. kerugiannya Apakah dapat penalti dari penalti investor? dari kalau investor itu tergantung dengan ini, tergantung dengan perjanjiannya seperti apa. Ya, Kalau penalti, based tapi on kontraknya ya. kalau sudah ada investor memberikan dana, kemudian itu tidak dilanjutkan, bukan cuman denda saja mungkin atau apa, tapi kita malunya ini sebagai bangsa gimana? Kalau menurut saya, karena kan banyak yang tidak setuju. Saya sepakat orang yang tidak setuju karena melihat pembangunan itu belum apa ya, belum diperlukan dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini. Tapi yang setuju pun, kenapa itu setuju? Karena memang kita harus bisa memindahkan Jakarta ini kota metropolitan ataupun jadi kota bisnis nantinya. Kan gitu kan, bisnis kota city ya. Kemudian pemerintahan pindah ke Kalimantan ya, ke IKN itu. Jadi memang harus apa namanya, ya wajar saja orang berpendapat pro dan kontra dalam pembangunan IKN. Wajar saja kalau ditanya apakah ada penaltinya, tergantung perjanjiannya bagaimana. Saya nggak ngerti perjanjiannya seperti apa perjanjian peminjamannya dan lain-lain. Tapi intinya kalau tidak jadi, sesuatu yang kita bangun tidak jadi, konteksnya kalau menurut saya konteksnya baik ya. Saya beranggapan ini baik ya pembuatan ini. Sayang bener kalau nggak jadi sih. Apalagi sebenarnya. udah dimulai dan investor juga udah iya. beberapa Sayang kalau nggak jadi kalau menurut saya sih. gitu guys, berarti Tapi gini sih Pak, saya mau nanya sih tadi soal Jauh apa enggak sih sebenarnya? Sebetulnya jauh apa enggak sih sebetulnya di Kalimantan ya? Kenapa harus pilih ke Kalimantan ya? mungkin karena masih sepi kali ya. Pemerintah juga udah punya lahan di situ. Lahan di sana juga Lahan yang mungkin luas. biar karena kan juga udah ada apa namanya? Apa itu namanya? Ingat nggak Research. zaman Soeharto dulu bahwa pemerintahan mau dipindahin ke Jonggol? Iya. Oh iya. Ada enggak serius ini, serius. Zaman Soeharto dulu mau dipindahin ke Jonggol. Nggak jadi kan? Padahal Jonggol lebih dekat dengan Jakarta. UPN juga kalau nggak salah. Ini Oh bukan iya, ditaruh batunya tapi bukan masalah ini ya. Yang saya ungkapkan bukan masalah saya tidak setuju dengan IKN. Saya setuju dengan pembangunan itu segala, silakan dilanjutkan. Saya cuma mau mempertanyakan ini jauh jaraknya antara Jakarta dan Kalimantan atau seperti itu sih. Jadi kalau masalah ditanyakan saya setuju aja sih dengan pembangunan IKN. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pembangunan gitu kan, pasti kan ya negara tadi seperti yang disebutkan butuh namanya investor, butuh juga utang. Yes. Utangnya juga utang dari Luar negeri. Ini dari luar negeri, investasinya juga investasi swasta dan investasi asing. Otomatis kan itu secara nggak langsung negara Indonesia ini bisa aja dong Pak diintervensi gitu sama pihak asing gitu. Nah itu Jatuhnya malah jadi kayak kapitalis mungkin. kapitalis dikuasai oleh pihak swasta. Nah, itu gimana tuh? Kalau menjadi kapitalis, sekarang udah jadi kapitalis juga negara kita. Iya, sebenarnya kelihatannya begitu. Kelihatannya gitu ya kayaknya. Coba Anda bisa lihat nggak kenapa Indonesia dibilang kapital juga? Sekarang bisa lihat nggak? Karena udah ya emang udah banyak sumber daya atau proyek-proyek itu emang dikuasainya juga oleh swasta, modalnya dari Contohnya nih yang sederhana, adanya McDonald, adanya Starbucks. Emang itu punya Indonesia? Enggak sih. Enggak kan? Ini iPhone juga nih, buang iPhone. Nah seperti itu. Jadi ya, tapi dalam kemajuan ngomongin pembangunan, dalam pembangunan ekonomi hal tersebut wajar aja kalau menurut saya ada. Nggak bisa. Contoh ya, Cina, Tiongkok itu komunis. Tapi di dalamnya ada McDonald, ada di mana di Beijing saya ke sana ada McDonald, kemudian ada Kentucky Fried Chicken, ada Starbucks. Artinya apa? Ekonominya kapitalis. Yang komunis adalah ideologi bangsanya. Ideologinya hanya ideologi. Seperti itu. Tapi pembangunannya harus begitu. Apa kemajuan? Kalau enggak mereka udah bangkrut lah intinya. Seperti itu saya lihat. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya kapitalis apa enggak kapitalis ya, apa yang dilakukan sekarang, yang ada sekarang kapitalisme. Kapitalis berarti emang kapitalisme Indonesia sebenarnya udah terasa semakin nyata gitu. Nah,
untuk tadi kan kita udah berbicara tentang identik bahwa si Pak Jokowi dengan Pak Soeharto itu identik dengan developmental dan juga dan sebagainya, pembangunan yang ada kesamaannya gitu Pak. Nah menurut Bapak nih, untuk mengakhiri nih podcast kita kali ini kita udah mau habis nih. Udah selesai nih. Padahal pertanyaannya masih ada 178 pertanyaan. Waduh, sampai besok. Takutnya haus kita kan ya. Sampai ngantuk-ngantuk nanti. Nah kan waktu itu sempat dari dua presiden ini juga punya slogan gitu Pak. Kalau si Soeharto kan piye, penak zamanku toh gitu kan. Ada yang di truk-truk. Di truk tuh ada gambar Soehartonya. Nah kalau di Pak Jokowi kan kerja. Nah menurut Bapak, terus saya lupa. Nah menurut Bapak nih, mana nih yang secara umum lebih tepat gitu slogannya? Atau dua-duanya sama menurut konteks mereka masing-masing gitu? Pembangunannya dari segi pembangunannya nih Pak. Dari segi pembangunan sih sebetulnya saya setuju dengan pembangunan di atas dilakukan oleh kita sendiri ya. Jadi artinya pembangunan berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu kalau saya sepakatnya itu. Kalau melihat dari sisi pembangunan yang ada, pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto itu sudah lebih jelas programnya karena memang tertata seperti itu ya dalam melakukan dari. Nah, apa yang dikatakan oleh Jokowi bicara kerja memang harus begitu. Bangsa ini harus kerja. Jadi saya nggak bisa mencampur adukan memilih antara Presiden Soeharto atau Jokowi nih. Ya untuk itu dua-duanya mempunyai plus minus masing-masing ya terhadap pembangunan yang dia lakukan ya. Tapi saya lebih berpendapat saya sendiri ya kita harus berdikari ya, karena itu omongan Bung Karno, berdikari. Kenapa berdikari? Karena kalau kita bisa berdikari, kita bisa tuh buatnya. Kenapa harus ada McDonald? Kita bikin aja sendiri McDonald sendiri. Sabana. Iya, ada sebenarnya. Tapi kan yang sudah internasional misalnya. Go internasional Lagi di mana-mana gitu kan. Nah, seperti itu kenapa tidak bisa kita bicara kayak gitu? Starbucks kita udah punya kopi Kenangan. kenangan tuh udah DK kon gitu dah pokoknya kan udah mau masuk ke sana kan. Itu gimana itu juga kembali ke kita nih, gimana kita mau bikin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, gimana kita bikin barang-barang Indonesia tuh makin go internasional. Gimana kita memajukan produk dalam negeri. Yang pertama SDM-nya dulu. SDM-nya dulu. Kesadaran. Pembangunan SDM sudah bagus baru kita. Nah, kita kuliah ini kan juga pembangunan SDM. Betul. Bagaimana kita diolah nanti supaya bisa menjadi membawa negara ini lebih baik. Iya, dan pembangunan nanti akan lebih rata. Siapa namanya? Dek? Christian. Luas biasa. Sepatu nomor berapa? Kata kasih sepatu nomor 42 sama dia. Luar biasa Christian. Ya gitu teman-teman, podcast kita kali ini dengan beberapa pertanyaan, beberapa jawaban yang sangat lugas dan juga sangat Insightful ya, insightful kalau bahasa anak jaksel ya. Bahkan yang Sangat saya menambah belum pengetahuan tahu jadi tahu gitu saya. kan. Iya. Banyak kayak tadi kepikiran juga tuh analoginya itu ternyata pembangunan tuh bisa di kampus sesimpel itu kan. Kalau kita kan biasanya nyari di Wikipedia, nyari jurnal, tapi ya analogi itu simpel itu. Gimana kita di kampus, kita di rumah aja kita gimana cara membangun keluarga kita lebih baik. Pembangunan juga loh buat kehidupan kita. Tuh, nah semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton, juga buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Fajar untuk waktunya dan juga untuk kita udah kebanyakan nanya nih. Semoga Bapak nggak kesel. Thank you kameramen ya. Oh, iya, semoga kameramennya juga bermanfaat karena juga mahasiswa kita, ya. Dan demikianlah yang bisa kita sajikan, yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, kalimat dan sebagainya. Sekian, sampai jumpa lagi jika ada project lagi. Dadah semuanya.